Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Gantara Siabat. Dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karet milik warga ya. Namun dalam kesempatan ini kami juga akan menjawab pertanyaan pemirsa yang ada di sana, yang di luar sana, menanyakan bahwasanya apakah ada pengaruh gulma terhadap penghasilan latek kita perharinya. Seberapa banyak, seberapa besar gitu ya pengaruh gulma tersebut. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas berikut ini. Oke, lanjut. Kebun yang serut dengan kebun yang bersih apa ada pengaruh dengan getah? Oke. Informasi sebagai tips untuk kawan-kawan sama petani lainnya apa Pak? Ya itulah kalau bisa kan perawatannya itulah yang didahulukan itu. Pupuk ya. Bagaimana dengan penyiangan Pak? Nah itu penyiangannya itu Penting apa tidak? ya penting lah. Penting. Ya, Pengaruh nggak dengan hasil getah aja? pengaruh juga kan kalau siang istilahnya rayapnya kurang kan. Jadi semakin lembab ya Semakin banyak ya, apalagi kan apa kayu-kayu yang mati udah busuk itu kan. Nah itu makan itu dulu dia kan. Baru habis itu kan langsung akar. Yang keduanya upasnya, upas batang kan. Jadi untuk mengendalikan hama rayap itu bagaimana tadi Pak? Pupuk campur apa tadi Pak? Puradan, puradan, Pupuk dicampur puradan. puradan. Perlu digali gitu Pak ya? Enggak langsung curain, Ditabur aja nih? tabur aja. Semprotan ke batangnya juga nggak? Enggak kalau puradan enggak kan, langsung pupuk. Terima kasih Pak. Ya, Oke pemirsa, sebagaimana yang diutarakan dari awal ya, dan ini kita penting untuk menjaga kebersihan kebun kita. Ternyata kebersihan kebun kita itu selain mempengaruhi hasil letek kita juga, dan ternyata juga akan mempengaruhi jamur-jamur ya, terutama yang paling penting jamur di bidang sadap ini ya. Oke pemirsa, untuk menghindari itu tentu kita sebelumnya sudah melakukan pengobatan ya. Sebelum terserang jamur-jamur itu ada baiknya kita rajin mengontrol kebun kita agar kebun kita ini tidak terjangkit oleh berbagai macam virus. Nah ya, terutama di bidang sadap seperti yang kita tore ini pemirsa memang harus aman dan nyaman ya. Sebagaimana yang kita lihat, kalau kulitnya sehat tentu akan mengeluarkan getah dengan baik dan sempurna deras tentunya pemirsa ya. Oke pemirsa, sebagaimana yang kita khawatirkan di sini tadi, mengapa kebun kita itu harus bersih ya? Ternyata memang ada hewan-hewan tertentu ya, yang dapat merusak juga apabila terdapat hal-hal yang membusuk seperti ranting-ranting yang membusuk tentu akan disukai oleh hewan-hewan ini. Ini adalah namanya hewan rayap pemirsa ya. Ternyata hewan rayap ini juga suka dengan pohon-pohon karet. Nah pemirsa, oke, daripada itu semoga ini bermanfaat dan untuk sebagai saran kepada para petani ya, ada baiknya kita memang harus rajin begitu ya, dan berbagi satu sama lain informasi-informasi yang bermanfaat untuk perkebunan karet kita tentunya pemirsa ya. Karena kami di sini selaku petani karet ya, mewakili rekan-rekan agar kita sama-sama berjaya. Oke pemirsa ya. Oke pemirsa, demikianlah ya informasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan kami akan senantiasa menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa dan kami akan menjawab semampu kami. Oke pemirsa, lanjut. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Nantikan kami di informasi berikutnya yang menarik, dan informasi ini adalah untuk pemirsa semua. Dari kami, salam petani sehat, yes, sampai jumpa. Oke pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Gantara Siabat. Dalam kesempatan ini kita sedang berada di perkebunan karet milik warga ya. Namun dalam kesempatan ini kami juga akan menjawab pertanyaan pemirsa yang ada di sana, yang di luar sana, menanyakan bahwasanya apakah ada pengaruh gulma terhadap penghasilan latek kita perharinya.
seberapa banyak, seberapa besar gitu ya pengaruh gulma tersebut. Oke, untuk lebih lengkapnya kita akan bahas berikut ini. Oke, lanjut. Kebun yang serut dengan kebun yang bersih apa ada pengaruh dengan getah? Oke. Informasi sebagai tip untuk kawan-kawan sama petani lainnya apa Pak? Ya itulah kalau bisa kan perawatannya itulah yang didahulukan itu. Pupuk ya. Bagaimana dengan penyiaman Pak? Nah itu penyiangannya itu Penting apa tidak? ya penting lah. Penting. Ya, Pengaruh nggak dengan hasil getah itu? pengaruh juga kan kalau siang istilahnya rayapnya kurang kan. Jadi semakin lembab ya Semakin banyak ya. Apalagi kan apa kayu-kayu yang mati udah busuk itu kan. Nah itu makan itu dulu dia kan. Baru habis itu kan langsung akar. Yang keduanya upasnya, upas batang kan. Jadi untuk mengendalikan hama rayap itu bagaimana tadi Pak? Pupuk campur apa tadi Pak? Puradan, puradan, Pupuk dicampur puradan. puradaan. Perlu digali gitu Pak ya? Enggak, langsung curain, Ditabur aja. tabur aja. Semprotan ke batangnya juga enggak? Enggak kalau puradan enggak kan, langsung pupuk. Terima kasih Pak. Ya, Oke pemirsa, sebagaimana yang diutarakan dari awal ya, dan ini kita penting untuk menjaga kebersihan kebun kita. Ternyata kebersihan kebun kita itu selain mempengaruhi hasil tek kita juga, dan ternyata juga akan mempengaruhi jamur-jamur ya, terutama yang paling penting jamur di bidang sadap ini ya. Oke pemirsa, untuk menghindari itu tentu kita sebelumnya sudah melakukan pengobatan ya. Sebelum terserang jamur-jamur itu ada baiknya kita rajin mengontrol kebun kita agar kebun kita ini tidak terjangkit oleh berbagai macam virus. Nah ya, terutama di bidang sadap seperti yang kita tore ini pemirsa memang harus aman dan nyaman ya. Sebagaimana yang kita lihat, kalau kulitnya sehat tentu akan mengeluarkan getah dengan baik dan sempurna deras tentunya pemirsa ya. Oke pemirsa, sebagaimana yang kita khawatirkan di sini tadi, mengapa kebun kita itu harus bersih ya? Ternyata memang ada hewan-hewan tertentu ya yang dapat merusak juga apabila terdapat hal-hal yang membusuk seperti ranting-ranting yang membusuk, tentu akan disukai oleh hewan-hewan ini. Ini adalah namanya hewan rayap pemirsa ya. Ternyata hewan rayap ini juga suka dengan pohon-pohon karet. Nah pemirsa, oke, daripada itu semoga ini bermanfaat, dan untuk sebagai saran kepada para petani ya, ada baiknya kita memang harus rajin begitu ya, dan berbagi satu sama lain informasi-informasi yang bermanfaat untuk perkebunan karet kita tentunya pemirsa ya. Karena kami di sini selaku petani karet ya, mewakili rekan-rekan agar kita sama-sama berjaya. Oke pemirsa ya. Oke pemirsa, demikianlah ya informasi ini. Semoga informasi ini bermanfaat, dan kami akan senantiasa menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, dan kami akan menjawab semampu kami. Oke pemirsa, lanjut. Oke pemirsa, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Nantikan kami di informasi berikutnya yang menarik, dan informasi ini adalah untuk pemirsa semua. Dari kami, salam petani sehat, yes, sampai jumpa.